Tampar sopir gara-gara bendera One Piece, Terelie, kalau berani, tampar Gibran sekalian. One Piece has gotten involved in real-life political controversy. People in Indonesia have begun raising the Straw Hat Jolly Roger from One Piece. Sources say they are doing this to express their disappointment with the government's performance. Now we know in One Piece the government is terrible. Luffy is the warrior of liberation, and he's the man behind the Straw Hat Jolly Roger. Luffy is going to liberate the One Piece world. This is why people in Indonesia are raising up the Straw Hat Jolly Roger. They want the country of Indonesia to be liberated. They want the government to improve. The situation has blown up so much that it was featured on the news. And we see all the Straw Hat Jolly Rogers being raised up. This is the impact series like One Piece has in the real world. This is not just a cartoon. They inspire people to strive to achieve a goal and to pursue it fully. Don't back down, even if you're facing giants. In this case, the government. I hope this One Piece Straw Hat Jolly Roger movement is able to make a change for the people in Indonesia. Let's hope the government is able to improve. Gotta hope for the best. Share this with a One Piece fan, let them know about this. And also, follow to stay updated with the One Piece news and anime news that comes out. Tukang sayur digampar cuma gara-gara bendera One Piece sama orang yang ngakunya aparat. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Bantai, Sulawesi Selatan. Korbannya seorang pedagang sayur bernama Pardi, mengendarai mobil pick-up bersama istri dan anaknya. Di mobilnya terpasang bendera bergambar tengkorak khas anime One Piece. Di tengah jalan, seorang pria mengaku sebagai aparat menghentikan mobilnya. Tanpa basa-basi, dia memerintahkan Pardi untuk mencopot bendera tersebut. Pardi belum sempat menjawab, tiba-tiba sebuah tamparan mendarat di wajahnya. Semua itu direkam oleh sang istri, dan videonya langsung meledak di media sosial. Dalam video itu terdengar nada intimidasi. Sang pria mempertanyakan nasionalisme korban, seolah-olah memasang bendera anime berarti mengkhianati Merah Putih. Padahal menurut Kapolres Bantai, tidak ada larangan menggunakan bendera One Piece. Yang penting bendera Merah Putih tetap dikibarkan dan dihormati. Polisi kini memburu pria yang ada di video itu. Kapolres Bantai AKBP Nur Prasetyontoro menegaskan bendera One Piece boleh, tapi Merah Putih tetap nomor satu. Warganet memanas, ada yang marah, mengecam arogansi dan tindakan main hakim sendiri. Ada juga yang membela, bilang bahwa menjelang HUT Republik Indonesia, seharusnya semua orang fokus mengibarkan merah putih, bukan bendera lain. Namun, satu hal yang pasti, tidak ada hukum yang membenarkan kekerasan fisik, apalagi terhadap warga yang tidak melakukan tindak pidana. Lalu kita bertanya, apakah nasionalisme diukur dari kain yang berkibar di kendaraan, atau dari hati yang tetap mencintai tanah air, meski juga menyukai budaya lain? Jika benar kita ingin mengajarkan cinta pada merah putih, apakah caranya dengan tamparan, atau dengan teladan dan ajakan yang santun? Karena sebuah tamparan mungkin hanya meninggalkan bekas di pipi, tapi kesombongan bisa meninggalkan luka di hati sebuah bangsa. Pejabat kono, takut sama bendera One Piece? Katanya itu provokasi untuk menjatuhkan pemerintah. Apa hubungannya, koplak? Itu kan bendera bajak laut, bukan bendera partai. Kenapa pejabat Konoha jadi panik Stadium 5? Malah yang disalahin bendera One Piece. Rakyat kecewa bukan karena bendera, tapi karena kelakuan pejabat Konoha. Contoh Kak ini adalah korban dari hakim Konoha yang lagi kesurupan setan. Masa kagak pernah minjem duit ke bank, tiba-tiba rumah Kak bisa dirampas bank? Putusan hakim macam apa ini? Kan untuk keadilan udah teriak-teriak, sampai amandal Kak copot, tapi pejabat Konoha malah budak. Apa perlu kuping pejabat Kak congkel dulu pakai linggis biar bisa dengar penderitaan rakyat? Kalau kalian sependapat sama Kak, tolong komen sama share video ini. Menurut Kak, pejabat itu bukan hanya harus membantu orang-orang yang punya kekuatan politik, tapi tolong bantu rakyat kecil seperti Kak. Kalau nggak dibantu berarti iya, ada istri ke Pak Nalia jadi tampar ada juga anggota aku. Begini deh tuh. Adikku. Kalau kamu merasa keberatan, ayo kita lanjut ke polisi.
Bukan peringatan itu, kalau ditampar. Ya. Kau merasa keberatan? Tangannya. Keberatan itu. Kamu saya sita. Fotonya saya ada semuanya di dalam motormu. Karena sini kita ini dalam keadaan ini Pak. Kita dalam keadaan sekarang 17 Agustus. Iya tuh, aku tahu sih ini. Kasih lihat bendera merah putih itu bendera yang paling pusing di bendera Cina ini. Setak na bendera Cina, bendera itu kah? Mau. Iya, nanda boleh mengganggu lagu. Makanya begini, jangan ada di sana. Ini tuh, tanya kita patroli kiri kanan ini cari yang bendera begini. Kalau mau ditandai sebagai apa ya sebetulnya ini? Masih mendingan daripada saya naik di media. Masih mendingan. Saya maklumi kalau mau naik ke di media bagaimana? Kasih naik. Naik ke media. Kalau mau Kita juga naik juga gitu di media. Apa kalau langsung kita menampar begitu? cocok nih. Jangan Maksudnya begini. bisa ditanya baik dulu. Silakan, ke belakang. Saya siap. Karena saya juga sebagai anggota. Saya disuruh di kanan ini. Salah ada lagi dapat dari pelakunya. Ini kalau saya naik ini pelakunya, pasti namanya. Iya. Coba anda bicara baik-baik. Iya, coba anda bicara baik-baik. Kita ada Pak. Baik dong, jadi langsung kasih kayak turun itu bendera ya. Oke lah. Saya minta maaf kalau ini. Tapi jangan ulangi lagi. Iya, begitu harus saya bilang, Pak. Jangan diulangi, bukan langsung ditampar kok. Ini. Minta di KTP baik-baik dikasih ki. Di foto belum pikir tahu apa-apa. Dari tahu Tidak kenapa, tanya, begini bilang sebenarnya. ada apa, kenapa? Justru saya berikan peringatan seperti itu, jangan ulangi begitu. Ya oke, siapa yang merasa protes silakan lanjutkan. Iya oke. Saya sudah berapa kali, saya tidak minta maaf. Kalau itu. Iya, tapi iya. Cocok nih, terus maunya Bapak. Maunya apa? Kita mau yang mana yang salah? Iya, saya sudah salah, saya sudah anggap salah juga. Saya sudah minta maaf. Coba anda ditanya baik-baik, bilang dikasih turun bendera ya dengan baik-baik. Kita kasih turun dengan baik-baik. Silakan. Silakan. Ih, kok kamu ngibarin bendera One Piece? Nggak takut ditangkap dan dipidana? Jadi soal pidana ini awalnya karena Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan bilang pengibaran bendera selain merah putih menjelang peringatan Hari Kemerdekaan mengandung unsur tindak pidana. Tapi emang ada unsur pidana apa yang dilanggar? Nanti aku jelasin. Tapi kalau menurut Budi Gunawan, pengibaran bendera merah putih udah diatur di UU nomor 24 tahun 2009 pasal 24 ayat 1. Undang-undang itu, kata dia, menyatakan kalau setiap orang dilarang mengibarkan bendera negara di bawah bendera atau lambang apapun. Berarti itu melanggar. Nah, kata Menteri Budi, pemerintah akan mengambil tindakan hukum apabila ada upaya provokasi dalam pengibaran bendera One Piece. Walaupun ada beberapa pendapat berbeda soal pengibaran bendera One Piece ini. Oh ya? Gimana tuh? Pengajar hukum pidana Universitas Gadjah Mada Muhammad Fatahillah Akbar membantah pernyataan Budi soal ancaman pidana terhadap pengibaran bendera One Piece karena melanggar undang-undang. Apa katanya? Kata dia, UU nomor 24 tahun 2009 pasal 24 ayat 1 itu emang ngatur larangan merusak bendera merah putih, tapi nggak melarang pengibaran bendera lain kayak bendera kesebelasan atau bendera band. Jadi menurut Fatahillah, pengibar bendera One Piece nggak bisa diproses hukum. Berarti nggak bisa dipidana ya? Betul, pengajar hukum pidana Universitas Mula Warman Orin Gusta Andini juga berpendapat kalau pengibar bendera One Piece tidak bisa dipidana karena nggak ada intensi atau niat jahat menghina dan merendahkan merah putih. Oke, terus Presiden gimana? Setuju nggak sama pengibaran bendera One Piece ini? Pada 5 Agustus 2025, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang kalau Presiden Prabowo nggak masalah dengan pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk ekspresi. Oh gitu, jadi nggak bisa dipidana ya? Jangan anakku! Aku udah kehilangan anak! Bilang dia nggak boleh ribut, nggak boleh. Jangan. Bisa dia kamu pak.
nggak tahu artinya anak. Ini kan ini, kok di sini saya ini bagi kamu, saya ini keamananmu. Oke, kasih ya. Yang coba. Oh, itu kan umbul-umbul. Ada dasarnya apa coba Bapak? Kalau di mobil aja, ambil ya, mobil saya ya. Kalau saya dikurangi ada Tapi kan ini, kok di sini saya ini bagi kamu, saya ini keamananmu. Ini nggak ada perintahnya loh. Ini nggak boleh. Tapi kalau sampai mau ngotot kita kurangi lagi, kita pulang ngotot. Ya, kita tunggu ya. Karena ada undang-undangnya, silakan aja. Nomor berapa pasalnya ya? Nanti tadi gampang dikurangi lagi. Undang nomor 24 tahun. Tuh udah dikasih tahu ya. Bentar. Nomor kamu bawa kasih sini, saya kasih. Tidak ada di kasih tahu kalau termasuk warga. Kamu jangan bilang gitu. Oh enggak itu. Kita kan bukan apa? Kita kan warga, bukan organisasi. Ya oke, saya berdiri nih ya. Ini saya pakai sesuatu simbol. Saya mau nanya teman-teman yang adik-adik yang ada di sini, yang tahu simbol ini tolong angkat tangan ya. Oke. Apa itu? Oke. Yang tahu angkat tangan. Tuh. Ada yang tahu nggak? Oke, 2 ya. Yang tahu. Yang lain berarti nggak angkat tangan, nggak tahu ya. Oke, yang tahu ini lambang apa ini? Logo apa ini? Ya? Band Dewa 19. Bayangkan dari sebanyak ini, ya, yang tahu cuma 2. Oh, artinya ada mau mengatakan yang iya. ikut-ikutan gitu ya? Lu iya. Oke, baik. Oke. That's my point. Oke, your point ya. Oke, Firdian, aku mau nanya dulu. Ini ada tudingan makar, ada tudingan pidana. Anda sebagai generasi muda yang mungkin dekat dengan Wapis, apa sih sebetulnya ini? Baik, Mas, terima kasih. Pertama, kalau tadi Bang Kodari juga menanggapi judul, saya juga menanggapi judul. Bagi saya, protes publik dan motif politik dia sejalan. Hari ini teman-teman muda yang punya protes terhadap keresahan Republik ini juga punya motif politik. Apa motif politiknya? Yang menghadirkan politik keadilan, politik kesejahteraan, politik tanpa penindasan. Itu yang kita yakini. Nah, makanya agak heran kami ketika namanya anak muda nggak pernah berubah dari 08 sampai sekarang 2025. Pasti prinsipnya ya anti penindasan. Yang saya heran, One Piece ini, Mas izin, adalah tontonan saya sejak saya kelas 6 SD, 5 SD 2012 mungkin. Oh, saya agak shock. Kemudian ditanggapi negara sampai level presiden, Menko Polhukam. Kami bertanya, kok bisa negara begitu khawatir dengan, begitu takut dengan bendera Jolly Roger atau One Piece, tapi tidak takut justru dengan Al-Quran yang disumpah kepada mereka gitu. Yang akhirnya kita lihat berbagai korupsi terjadi di mana-mana, berbagai penindasan terjadi di mana-mana. Makanya bagi kami hari ini agak keliru juga kalau Bang Kodari lifestyle-nya menganggap sebagai lifestyle. Ini adalah pesan. Bukan pendapat saya, kan saya yang ditanya. Iya. Oke, silakan pendapat. Dan menurut saya sama dengan saya pakai ini saya nggak dapat. Dan menurut saya itu lifestyle saja. Jelas nggak dapat poinnya kalau gitu pemerintah. Udah bener pemerintah menganggap bahwa ini adalah pesan, kita punya aspirasi. Tapi yang salah adalah kalau menganggap bahwa ini adalah makar. Loh enggak. Kita ini justru pengen mendukung negara hari ini untuk memastikan lapangan janji 19 juta lapangan pekerjaan itu terwujud, memastikan teman-teman berpendidikan secara kualitas dan juga murah terwujud. Itu yang kami harapkan. Justru kami bukan ingin makar. One Piece itu, Mas, terakhir saya pengen menyampaikan, dia itu adalah cerita yang bicara soal anti penindasan, anti diskriminasi, anti rasisme, anti penghapusan sejarah. Dan sebetulnya One Piece itu ceritanya sejalan dengan amanat konstitusi kita.
Jadi kita lagi pakai bahasa visual lebih mudah aja, bendera One Piece. Sebetulnya yang kita lagi perjuangkan adalah cita-cita pejuang bangsa kita, amanah konstitusi kita, menghadirkan generasi dan Indonesia yang adil dan juga anti penindasan seperti itu, Mas. Oke. Mencapai Indonesia emas pada saat tahun 2045. Nah, tentunya mari kita bersama-sama sekali lagi menjaga persatuan dan kesatuan dengan mewarnai kegiatan-kegiatan kemerdekaan ini dengan rasa syukur dan perayaan, dan warnailah dan kemudian juga mari mengibarkan bendera merah putih sebagai simbolik daripada bangsa yang besar ini. Itu rekan-rekan yang bisa kami jawab terkait dengan fenomena yang ada. Mari menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam merayakan kemerdekaan ke-80 tahun 2025. Udah banyak nih imbauan dan penertiban supaya warga nggak masang bendera One Piece. Pokoknya aja bendera One Piece saya ya Mas ya. Tapi kalau tetap dipasang, ada nggak sih konsekuensi hukumnya? Polisi nyuruh untuk nurunin bendera One Piece yang dipasang seorang warga di Batam. Kata polisi, menurut laporan dari warga sekitar yang bilang kalau itu nggak sesuai sama simbol negara. Di kota Semarang, Satpol PP melarang pengibaran bendera Mugiwara itu satu tiang dengan bendera merah putih. Sebelumnya nih, ada penertiban bendera One Piece di Tuban dan penghapusan mural One Piece di Sragen. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memperingatkan bahwa pemasangan bendera Mugiwara itu punya konsekuensi pidana karena nggak sesuai sama pasal 24 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Aturan itu melarang pengibaran bendera negara di bawah simbol atau lambang lain. Jadi kalau kita pasang bendera One Piece bisa terancam pidana. Gimana ceritanya? Salah satu poin dalam pasal itu berbunyi begini. Setiap orang dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Apakah memasang bendera Mugiwara berarti merendahkan kehormatan bendera merah putih? Harus juga dilihat niatnya. Tidak boleh hanya sekedar ditafsirkan bahwa oh ada bendera Jolly Roger nih di bawah bendera merah putih. Itu sudah masuk kategori menodai dan lain sebagainya. Tidak bisa seperti itu juga karena harus dilihat lagi ada unsur dengan maksud atau niatnya apa sih? Tujuannya apa sih orang kemudian memasang bendera itu di bawah merah putih? Kalau ternyata tujuannya untuk protes, protes adalah bentuk perbuatan yang dilindungi secara konstitusi. Jadi harusnya protes seperti itu ya justru yang dilindungi, bukan justru mengancam dengan tindak pidana. Kalau kata Amnesty International, ekspresi damai dengan mengibarkan bendera itu bukanlah makar atau bahkan upaya untuk memecah belah bangsa. Pelarangan sampai penyitaan bendera Mugiwara itu merupakan bentuk perampasan kebebasan berekspresi. Masih kata Amnesty International, harusnya pemerintah nih berfokus pada akar penyebab yang jadi keresahan masyarakat sampai memasang bendera One Piece itu. Kan kalau di One Piece, fiksi ini ya, ketika bendera Mugiwara berkibar di sebuah pulau atau negara, berarti tempat itu dalam perlindungan kelompoknya Luffy. Padahal sebelum seramai sekarang, bendera Mugiwara itu pernah dipakai Wakil Presiden Gibran dalam debat Cawapres 2024 lalu. Sementara Luffy jadi inspirasi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam postingan Facebooknya tahun 2023 lalu, Sri Mulyani bilang One Piece mengajarkan untuk tetap memilih menjadi orang baik dan bijak. Tren pengibaran bendera cetak dari siri anime Jepun One Piece semakin menjadi fenomena di Indonesia sebagai bentuk penentangan terhadap kerajaan Republik itu. Antara yang turut serta ialah seorang pelukis mural kemas Muhammad Firdaus yang melakar lanun Straw Hat dari animasi itu sebagai tanda protes terhadap isu rasuah dan pengangguran di negara itu. Untuk rekod sejak sebulan lalu, pelajar dan aktivis di beberapa daerah mengibarkan bendera lanun watak monkey di Luffy menjelang sambutan Hari Kemerdekaan 17 Ogos. Namun simbol itu dikritik sebahagian pegawai kerajaan, malah ada menganggapnya seperti pengkhianatan. Pejabat Presiden Prabowo Subianto menegaskan kebebasan bersuara dihormati, tetapi bendera itu tidak wajar dikibarkan bersama bendera negara itu merah putih. Justru ini kan teguran ya untuk pemerintah, agar pemerintah pada akhirnya benar-benar melihat gitu keresahan, masyarakat
teriak loh dengan adanya segini kan slogan yang dengan benar-benar kompak gitu, dari bendera, dari menyambut 17 Agustus masyarakat membuat mural seperti ini. Ya, pada akhirnya berharap untuk pemerintah membenahi permasalahan-permasalahan yang memang janggal, masih banyak yang kurang, apapun lah banyak itu. Di Jawa Timur, beberapa bendera turut dirampas. Pihak berkuasa tindakan yang dikritik Amnesty International sebagai keterlaluan. Pejabat Presiden bagaimanapun menafikan mengarahkan sebarang serbuan. Indon masih primitif, Malaysia maju. Benar. Ternyata benar. Iya, gimana nggak primitif coy? Sama bendera tadi tuh ada bendera apa tuh tadi? Tengkorak itu. One Piece itu ya. Katanya bangsa yang besar. Besar tapi berantem sama Grufix gitu kan. Di tengah janji 19 juta lapangan pekerjaan, padahal faktanya 7 juta pengangguran terjadi, di istana kami menyaksikan bagi-bagi komisaris, dan Abang Kodari mungkin juga bagian salah satunya. Legend Bang. Oke. Bolehlah dibilang bahwa oh ya Pak Presiden kan pengen orang terbaik komisaris. Kami tidak melihat itu, kami butuh janji Pak Presiden dulu saat dilantik apa? Pengen menciptakan kabinet zakon profesional, meritokrasi. Tunjukkan dong Pak. Tunjukin ke kami anak-anak muda bahwa kalau kami berpendidikan, kami punya semangat. Karena kami tahu kalau kami berpendidikan dengan baik, kami punya prestasi, kami diberikan tempat yang tepat. Oke. Bukan karena kami menjilat sana sini. Oke, baik. Bung Kodari. Kejar ini loh, sel oil loh Mas. Oke, baik. Menggunakan chemical. Udah kejauhan. Enggak, ini soalnya ngomong soal komisaris tadi. Oh, komisaris. Komisaris. Sedikit gitu loh. Bahwa orang kerja betul-betul. Kita kerja betul-betul itu. Untuk supaya kinerja perminyakan kita semakin meningkat. Oke, baik. Bung Kodari, makasih. Bung Usman. Orang survei yang bekerja untuk kekuasaan. Oke, baik. Makasih Mas Komar dan Firdian. Ada teman kami yang diculik di Jakarta, diculik, kemudian diintimidasi, dibawa ke dalam mobil, disundut, pakai rokok. Teman kami di Semarang masih ditangkap, teman-teman UNES. One Piece itu hanya pesan bahwa kita hari ini punya banyak permasalahan Pak Presiden. Jangan Bapak lihat kami sebagai justru orang-orang yang ingin memakarkan Bapak. Jangan kami yang disalahkan. Kami punya pesan, jangan takut dengan kritik masyarakatnya, sebetulnya bentuk cinta. Mas, dikit lagi saya pengen menyampaikan bahwa saya bingung ketika ada narasi bendera One Piece ini bentuk kalian tidak menghargai jasa para pahlawan, bendera putih, nggak cinta nasional bangsa kita. Oh, kebalik, justru karena kita cinta, kita pengen bendera merah putih itu ya paling saka itu. Dan justru kita lagi melanjutkan spirit perjuangan para pendahulu kita yang bicara soal tadi anti diskriminasi, penindasan. Begitu Indonesia gelap, kita nggak lagi berdoa biar Indonesia supaya gelap, justru kita pengen Indonesia cerah. Maka untuk percaya bahwa Indonesia akan cerah, kita perlu sadar sekarang lagi gelap. Dan sebagainya. Itu pesan anak muda. Bung Kodari, gimana lihat ada respon dari Firdian bahwa ada penindasan, ada kesenjangan sebagai yang muncul dalam One Piece kemudian? Ya. Kata Presiden Prabowo Subianto, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Tapi sama bendera kok takut? Sama lagu juga takut. Sama seni takut. Sama lukisan juga takut. Sama kritik, sama demo juga takut. Dibilangnya antek-antek asing, tapi siapa sih yang sebenarnya jadi antek-antek asing? Dibayar koruptor, dibayar asing. Emang ada koruptor yang menuntut akuntabilitas negara? Sama buku juga takut, sama tulisan juga takut. Pokoknya kalau ada yang berisik dikit, kritik dikit, langsung deh takut. Sama sosial media, sama media-media pers, takut. Berapa banyak coba yang udah dibungkam. Kalian pernah tahu nggak kalau misalkan hari ini kita hidup di negara di mana praktik-praktik penculikan yang pernah terjadi di tahun 90-an, tahun 65-an, itu hari ini udah bertebaran dan terjadi secara terang-terangan. Salah satunya adalah yang baru-baru ini hadir. Dikasih fakta soal pengangguran dan juga kemiskinan yang pada hari ini ya faktanya adalah meningkat. Tapi justru karena takut ditutupi dengan standar yang diubah dan akhirnya membuat sebuah standar sendiri seakan-akan kemiskinan itu menurun. Ada aset rakyat dikit yang nganggur, langsung buru-buru disita. Giliran aset koruptor, takut buat disita. Jadi mana nih yang benar? Bangsa kita bangsa yang besar? Atau bangsa kita bangsa yang penakut? Ini kayak nadanya ini anti Prabowo nih kelihatannya nih. Waduh. Kalau benderanya oke, tapi misi orasinya yang jelek. Maki-maki pemerintah. Coba buka deh.
videonya. Maki-maki Pancasila. Diplesetin itu Pancasila itu. Jadi ada kesan, ya misi kalian itu kayaknya misi mengadu domba. Saya nggak ikhlas ya kalau misalnya bendera itu disatukan dengan merah putih. Tidak bisa seperti itu Bang Norman. Jadi gini, sebenarnya dari dulu kesannya seperti itu. Bendera bagi kami nggak ada masalah, tapi orasi yang terkandung di bendera itu sambil ngibar-ngibar begini, dia ngomong Pancasila udah diplesetin. Nah, maka jangan generalisasi. Dalam ilmu logika jangan generalisasi. Kita tidak membicarakan masalah bendera, tapi membicarakan misi. Coba Anda buka lagi videonya. Ya, merinding, wah gila nih, berani banget. Ya kalau ada 1-2 orang Bang, jangan digeneralisasi. Oh enggak, ini semua di TikTok ya. Seperti itu. Fenomena bendera One Piece yang dilarang sama pemerintah kita ya dianggap sebagai bendera pemberontakan, bendera makar, bendera separatis dan lain sebagainya. Waduh, ngaco banget lah. Tapi ada fenomena menarik sebenarnya waktu gue baca berita. Nggak kebayang gitu loh, One Piece diomongin elit politik sekelas Pak Sumindasko Ahmad sampai Pak Budi Gunawan, bahkan dikomentari oleh Ibu Titi Soeharto. Wow, gila sih. Ini sejarah harus mencatat ini semua Pak. Jadi kita disuguhkan the real battle of Akainu versus Aokiji. Saya mohon maaf ya, rakyat itu bikin gerakan-gerakan, ada meme dibikin lucu-lucuan untuk mengkritik pemerintah, ada gerakan sopir truk bendera merah putih sementara waktu diganti jadi bendera One Piece dan sebagainya. Itu adalah bentuk komplain kami, protes kami, karena kami nggak tahu lagi kamu harus ngomong ke siapa dengan penderitaan yang besar, dengan kerutan yang memusingkan ini, dengan masa depan yang sama sekali tidak bisa diprediksi. Ini mau lapor sama siapa itu nggak ada, kami itu nggak ada corongnya sama sekali Pak. Makanya tolong dengar. Kan nggak pantas dong, bangsa bendera merah putih ada bendera tengkorak di bawahnya. Masa dibilang merah putih itu di backup oleh tengkorak? Kan nggak pas dong. Ya kita sebagai bangsa harus berpikir jernih juga lah. Ini kan kemerdekaan direbut dengan darah, keringat dan air mata. Itu bendera merah putih dijahit oleh Ibu almarhum Fatmawati Soekarno. Ya ini terus ada lagi bendera. Gak apa-apa sih benderanya, teman. Jangan kau pajang di bawahnya bendera merah putih dong. Iya kan? Kan masih banyak juga orang yang berjasa. Iya kan? Ya terserah kalian lah. Kalau kembali ke supir truk ya, supir truk itu menyebut loh bahwa kami ini sedang mengangkat satu persoalan keadilan sosial. Dia sebut itu, keadilan sosial. Artinya ada kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Negara ini kaya, rakyatnya miskin. Uangnya di mana? Di Pak Kodari atau di mana gitu? Nah itu harus jadi pertanyaan. Yang saya ingin garis bawahi bahwa apa yang disampaikan Firdian ini disetujui, diiyakan oleh saudara Kodari. Dan Kodari merujuk pada Presiden. Kalau emang betul begitu bahwa Presiden itu seperti yang Anda katakan, ini kan ada titik temu antara Presiden dan anak muda. Maka saya berharap pasca ribut-ribut isu simbol ini dilanjutkan dengan dialog antara anak muda dan Presiden. Sehingga kemudian masuki babak baru. Jadi masalah keadilan, bagaimana perasaan anak muda dan sebagainya dengan data-data, sampaikan pada Presiden agar Presiden nyambung dan generasi anak muda. Jadi kalau memang dua tadi sama, lanjutkan aja dalam satu forum. Nah kan kejadian di Tuban ada yang pasang bendera Luffy One Piece langsung datang Merin, aparat, sweeping, interogasi. Bukan kasus narkoba, bukan kasus mafia juga. Hanya karena kain bergambar tengkorak. Pasal mana yang dilanggar? Namanya Arvin, yang ngaku kalau aksinya merupakan bentuk protes terhadap kondisi negara saat ini, bukan karena kurangnya nasionalisme. Maka benar dalam Psychology of Protest dari Klandermans, mengutip Dr. Faisal, setiap aksi protes itu ada tujuan instrumental. Aksi yang sifatnya simbolik seperti pengibaran bendera adalah aksi yang berusaha memantik diskusi yang mewakili entah kekecewaan dan kekhawatiran terhadap apa yang terjadi. Ngerti gak sih? Aparat bahkan cari masyarakat yang kibarkan bendera lewat ketua RT. Gak ada kerjaan lain apa ya? Ironisnya pejabat level atas malah pakai pin bendera Luffy, senyum-senyum dianggap keren. Rakyat kecil yang pakai malah dicurigai makar. Aneh. Lalu kita bertanya, apakah yang sebenarnya ditakuti oleh negara ini? Kain tengkorak atau pikiran yang mulai sadar? Arvin cuma ngibarin simbol bukan bom.
tapi reaksinya seolah negara ini gampang meledak. Apa jadinya jika rakyat sadar dan bersatu? Mungkin ini yang ditakuti, bukan benderanya. Oke, terima kasih ya. Tiang-tiangnya aja, Pak. Terus kalau itu gimana? Itu yang warna ungu, merah. Oh, itu kan umbul-umbul. Beda. Ada dasarnya apa coba Bapak? Kalau mungkin aja Kuramil ya, temen saya ya. Ya kan kita kan diskusi di sini transparansi. Kita kalau saya di Kuramil ada apa-apa emang Bapak? Ini kan ini, kok di sini saya ini babi kamu, kan? Saya ini keamananmu. Ini udah ada perintahnya tuh. Ini nggak boleh. Iya kan. Tapi kalau sampai mau ngotot kita Kuramil aja kan pelan sama polsek tuh. Ya, cuma saya boleh bawa bendera berarti. Boleh, boleh. Ya, ini saya tunggu ya. Ya. Karena ada undang-undangnya, silakan aja. Nomor berapa? Pasalnya, nanti gampang dikurangin aja. Undang nomor 24 tahun 2019. Tuh, udah dikasih tahu ya. Bentar ya. Atau nomor kamu bawa kasih sini, saya kasih Udah ada di kasih tahu bukan demokrasi. Kamu jangan bilang gitu. Oh enggak ini kan bukan apa, ini kan warga, bukan organisasi. Dan kita mengibarkan itu sih kawan-kawan, edukasi pada pengibaran semua bukan hanya itu, membangkitkan dan merimain ya, memanggil kembali semangat nasionalisme itu kebutuhan kita semua ya. Tidak harus anak-anak tapi semua usia ya. Kalau saya sih tetap mengajak One Piece, tolonglah kalau di bulan kemerdekaan ini jangan dikibarkan, apalagi kemudian dipersandingkan dengan merah putih gitu ya. Mari kita bersama-sama menguatkan nasionalisme di hari kemerdekaan di bulan Agustus ini ya, bendera yang kita kibarkan merah putih ya. Menurut saya ini protes dari rakyat, karena saya rasa sih untuk sila kelima sudah tidak ada bagi rakyat kecil. Bagi supir kemacetan ini ya cukup melelahkan. Soalnya di sini juga berapa hari biaya juga membengkak buat makan sehari-hari. Ini bendera One Piece dianggap makar, gitu ya, segala macam, takut betul gitu ya. Tapi kalau di dalam konteks teman-teman lingkungan hidup, karena ini soal Auriga ya, teman-teman Auriga itu orangnya takut dengan bendera, tapi alam rusak tidak takut. Nah, gimana penggemar wibu dari Auriga Nusantara? Ya oke, baik, udah. Jadi ini agak menarik ya. Agak apa sangat menarik? Agak dulu lah. Agak dulu. Oke. Bendera Jolly Roger tadi itu kok pemerintah ini cemas gitu. Sementara kita teman-teman lingkungan punya data lah terkait tadi yang disampaikan dari segi lingkungan itu mengalami banyak kerusakan, terutama di beberapa sektor industri yang membutuhkan lahan. Nah, di Auriga itu kita melakukan studi itu punya data status deforestasi Indonesia 2024. Jadi kalau konteks kerusakan sumber daya alam dari deforestasi itu di tahun 2024 itu sekitar 261.000 hektar. DPR sebut simbol One Piece pemecah belah bangsa. Netizen posting foto Gibran. Ini ketuanya Pak. Ini menarik nih. Soalnya kalau kamu ingat, wakil presiden kita itu pernah pakai pin One Piece waktu lagi debat capres cawapres kemarin. Masalahnya bendera yang ada simbol One Piece-nya ini dilarang sama pemerintah. Kita baca. Pimpinan MPR larang mengibarkan bendera One Piece. Provokasi jatuhkan pemerintahan. Polda Banten ambil tindakan tegas bagi warga kibarkan bendera One Piece. Kemarin itu juga di Facebook viral postingan ini. Hampir aja masuk sel. Untuk lurahin jamin. Hati-hati buat teman-teman, jangan kibarkan bendera One Piece, kena nanti. Netizen ngeliat ini malah makin jadi. Simbol One Piece-nya malah dicat di jalanan. Udah gitu, kelihatannya makin banyak orang yang nyari bendera One Piece. Kita baca. Pedagang bingung, bendera One Piece banyak dicari, malah jadi takut saya. Padahal simbol One Piece ini kan pernah dipakai sama wakil presiden kita di acara debat dan nggak masalah. Selain itu juga Menteri Keuangan kita pun suka sama One Piece. Kita baca. Throwback ketika Ibu Sri Mulyani
kami akui pecinta One Piece. Pilih jadi orang baik dan bijak ala Monkey D. Luffy. Karena memang One Piece ini anime yang bagus banget. Simbol One Piece ini juga ada maknanya. Walaupun gambarnya tengkorak, tapi nggak ada konotasi negatif. Karena kalau kamu nonton animenya, bendera ini melambangkan persahabatan, kesetiaan, dan mengejar mimpi. Jadi ya, pesan dari simbolnya itu baik. Makanya wakil presiden kita pernah pakai simbol ini dengan bangganya. Netizen komen, ini ketuanya Pak, DPR pun bingung. Mantap netizen, biar mikir yang memulai siapa. Ada ibu-ibu yang ini, jadi dia membantah bahwa Gibran itu tidak pernah memakai kaos berlogo One Piece. Dan dia menuduh bahwa pendukung Pak Anies lah yang membuat berita hoax bahwa Gibran pernah memakai kaos berlogo One Piece. Ini aku tunjukkan videonya nih. Ketika muncul bendera One Piece yang dituduh Mas Gibran, kalian buat berita-berita hoax seolah-olah Mas Gibran menggunakan pin One Piece. Padahal foto aslinya seperti ini. Tidak ada pin One Piece gitu. Pendukung Anies Baswedan dan anak-anak Abah memang tidak tahu diuntung. Ibu, pakai data yang benar. Foto asli yang ini. Kentara ini ibu nggak nonton saat Gibran menyampaikan visi misinya sebelum debat capres. Makanya nonton. Ini gue tunjukkan video aslinya sekaligus gue zoom. Masih harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya, tapi juga hilirisasi petani. Intinya, udah nonton. Dikit-dikit Pak Anies yang salah, dikit-dikit Pak Anies yang salah. Kocak. Kalau Gibran memang dalangnya, kalau ini berarti negeri ini benar-benar diatur bukan oleh konstitusi, tapi oleh sketsa meme dan strategi bocil RP. Ya kan? Bendera Luffy One Piece dikibarkan karena rakyat kehilangan imajinasinya tentang pemimpin yang sejati. Dan yang tersisa ya barangkali hanya pelawak politik dengan gaya anime, tapi niatnya penuh drama. Pada siapa ini dimaksudkan? Ya tentu pada Gibran. Tonton ulasan lainnya di channel ini, tempat di mana satir lebih jujur dari pidato kenegaraan. Ketika muncul bendera One Piece yang dituduh Mas Gibran, kalian buat berita-berita hoax seolah-olah Mas Gibran menggunakan pin One Piece. Padahal foto aslinya seperti ini. Tidak ada pin One Piece gitu. Tukang membuat hoax. Pendukung Anies Baswedan dan anak-anak Abah memang tidak tahu diuntung. Masih saja menyebarkan hoax seperti ini. Kenapa bendera One Piece menjadi berkibar saat ini? Kenapa? Karena kalian selama ini membiarkan bendera-bendera negara lain berkibar di negara kita. Ya, jujur sebelumnya saya tidak kenal dengan perempuan yang ada dalam video tadi. Tapi setahu saya dia adalah caleg dari PSI yang gagal. Nah, dalam hal ini saya ingin menyampaikan hal yang sebenarnya terkait dengan tuduhannya yang mengatakan bahwasannya logo One Piece yang dipakai oleh Gibran yang beredar di media sosial itu adalah hoax, itu adalah fitnah, begitu katanya. Nah, fitnah itu disebarkan oleh anak-anak Abah, begitu tuduhannya. Padahal semua itu adalah fakta, itu adalah nyata. Videonya ada, ya, rilis beritanya dari media Kompas, Detik juga ada, dan silakan bisa dicari sendiri di YouTube. Ada kok, sangat-sangat jelas sekali. Nah, saya juga mau disclaimer nih, saya bukan pendukung Mas Anies atau anak Abah. Jadi saya hanya ingin menyampaikan yang sebenarnya. Jadi tolong Mbak ya, yang ada di dalam video, tolong agar lebih dicek lebih detail, ya, jangan terlalu dibutakan karena junjungan Anda. Yang hoax itu bukan beritanya, tapi pikiran Anda. Aduh, netizen emang bangke banget ya. Dia kan lagi rame berita bendera One Piece ya kan. Terus gua ngepost lah tuh berita tahun lalu tentang Mas Gibran. Gibran tiba di rumah Prabowo pakai kemeja berlogo bendera One Piece. Habis itu netizen banyak yang nuduh gua kagak di Instagram, kagak di X, pada galak-galak banget. Lu mau tim Patex apa hoax bang? Anjir, dikira gua admin tim Patex apa? Padahal ini judulnya udah gua kasih. Lu tinggal cek aja di Google. Lagian kalau berita ini lu anggap tim Patex karena terdengar terlalu aneh, lu nggak baca berita yang lagi rame-rame ini gimana? Coba deh baca pelan-pelan. Soal bendera One Piece, pimpinan DPR. Upaya memecah belah bangsa. Pimpinan MPR larang pengibaran bendera One Piece. Tidak boleh, ini provokasi. Kalau Mas Gibran ya udahlah, masih muda. Ini pimpinan-pimpinan negara yang udah pada tua loh, bahas bendera One Piece. Nggak ada satupun dari kalian yang nganggap ini tim Patex. Tuh, udah jelas, editan. Itu asli, kalian mau cari video di media manapun, itu asli saat Mas Gibran sedang debat capres-cawapres itu pakai itu. Pin One Piece. Ya memang kalau Ternu Mulyon itu ya selalu membela. Terus ngeditnya di mana kapan? Coba lihat, kalian buka media sosial, buka platform
Itu kapan? Di-upload video itu kapan? Apa bisa diedit tanggal uploadannya ini? Itu di-uploadnya waktu Pilpres. Terus gimana? Mau membela? Ya, kalau rakyat pakai bendera One Piece, makar, provokasi, pecah belah. Lah Mas Gibran, apa katanya? Menggait pemilih muda. Nggak masalah. Ya, beda perlakuan lah antara anak raja sama rakyat jelata. Bahaya ya ngomongnya. Udah dulu sampai sini aja ya, takut dibawa saya. Komen aja. Penulis novel populer Terelie melontarkan kritik pedas atas insiden viral seorang sopir yang ditampar oknum aparat hanya karena bendera bergambar anime. Dalam unggahan di media sosial, Terelie menilai sang sopir sudah menjawab semua pertanyaan dengan benar, namun tetap saja menjadi korban kekerasan yang tidak masuk akal. Ia bahkan menuliskan ulang percakapan yang memicu insiden tersebut. Kau tahukah apa bendera ini? Iya, Pak, itu bendera anime. Kau tahu artinya apa? Iya tahu. Kau warna negara mana? Indonesia, Pak. Kau warga negara mana? Indonesia, Pak. Menurut Terelie, tidak ada alasan logis untuk melakukan kekerasan setelah jawaban sopir yang jelas. Plak, dasar, oknum, ambyar. Itu sopir sudah menjawab dengan benar semua pertanyaan. Lu yang baperan, emosi, sok patriot tapi nggak paham belas bela apa, tulisnya. Namun sindiran Terelie tak berhenti di situ. Ia langsung menyinggung Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi dan Wakil Presiden terpilih 2024, yang pernah mengenakan pin bergambar tengkorak di acara debat Cawapres. Kalau lu mempermasalahkan bendera itu, tampar sana Gibran anaknya Jokowi. Karena dia yang bawa-bawa pin gambar tengkorak ini di acara debat Cawapres, tulis Terelie dengan nada menantang. Terelie kemudian menilai bahwa kasus semacam ini biasanya akan selesai tanpa sanksi berarti. Tapi kasus ini sih biasanya damai. Dan besok-besok anggota itu bisa terus naik pangkat deh, tambahnya. Unggahan tersebut langsung memicu gelombang komentar di media sosial. Banyak warganet yang mendukung pandangan Terelie dan mengecam tindakan aparat. Beberapa komentar bahkan menyindir keberanian aparat yang dinilai hanya muncul saat menghadapi rakyat kecil. Beraninya sama tukang sayur, kalau sama Gibran mana berani, tulis seorang netizen yang menuai banyak tanda suka. Ada juga yang menilai kejadian ini mencerminkan standar ganda. Bendera Cina katanya wakakak, ujar komentar lainnya. Kasus ini kini menjadi sorotan bukan hanya karena tindakan kekerasan aparat, tetapi juga karena sindiran terbuka Terelie kepada Gibran. Publik pun menunggu apakah akan ada tindak lanjut atau seperti yang diprediksi Terelie berakhir damai dan dilupakan.